Rizky, barang-barangnya gimana ya? Tante sama Putri tenang aja ya. Nanti barang-barangnya biar aku yang bawa. Selamat datang. Saya tuh senang banget akhirnya Bu Nawang sama Putri mau tinggal di sini. Saya terima kasih sekali ya Lydia. Bu Nawang nggak perlu berterima kasih, justru saya yang terima kasih sama Bu Nawang. Karena saya udah ngebayangin rumah saya nggak akan sepi lagi dengan kehadiran Bu Nawang, Putri, dan juga Rizky. Tapi saya ngerasa nggak enak Lydia karena udah ngerepotin. Tapi saya bakalan cari kontrakan secepatnya ya. Jangan Bu, jangan cepet-cepet cari rumah kontrakan baru. Udah, pokoknya Bu Nawang anggap aja rumah ini jadi rumah Bu Nawang sendiri. Juga rumah Putri, ya. Kamu baik banget Lydia. Saya sampai bingung gimana cara ngebalesnya. Aduh, nggak perlu mikirin bales Bu Nawang. Saya nggak perlu itu. Karena Putri dan Bu Nawang udah saya anggap keluarga saya sendiri loh. Makasih banyak ya Tante. Sama-sama Put. Kamu nanti pilih aja kamar yang mana yang cocok untuk kamu. Karena di lantai 2 rumah Tante semua kamarnya kosong. Jadi kamu pilih aja sendiri ya. Nggak apa-apa kok Tante. Biar nanti aku sama Ibu satu kamar aja. Ya kan Bu? Iya. Iya Lydia, biar saya sama Putri satu kamar aja ya. Karena saya kan sama Putri sebelum tidur itu emang kebiasaan tukar pikiran, ya kan saya? Masuk yuk. Ayo Put, masuk. Ya. Halo, selamat siang. Yuk. Saya sengaja masak. Nanti kita makan sama-sama ya. Kamu masak sendiri? Iya. Harusnya kamu kan tungguin saya, jadi saya bantuin masak. Pokoknya siang ini saya spesial masak khusus untuk menyambut orang-orang yang spesial di hati saya. Suara itu nggak asing buat aku. Sepertinya suara Nawang. Jangan-jangan Lydia yang nampung Nawang buat tinggal di rumahnya. Setelah kontrakan Nawang aku beli. Halo Bi. Bi. Bisa saya bicara sama Bu Lydia? Ini dari siapa ya? Pak Alex ini. Oh, sebentar Pak. Bu Lydia, ada telepon. Dari? Dari... Rizky, kamu anterin Bu Nawang sama Putri ke atas dulu ya. Nanti Mama nyusul, Mama terima telepon dulu. Telepon dari siapa, Bu? Mama juga nggak tahu, Bidah yang angkat. Dari siapa, Bi? Ini Den, telepon dari kantor Bu Lydia. Ya udah, Tante, Putri, ayo kita ke atas dulu ya. Ayo silakan. Sebentar saya angkat telepon dulu ya. Iya. Halo? Lydia, kamu lagi sama Nawang ya? Kenapa kamu bisa punya pikiran gitu? Tadi aku dengar jelas banget. Kamu lagi ngobrol sama dia kan? Kamu tuh salah denger, Lex. Itu sepupu aku sama anaknya baru datang dari Surabaya. Bener apa? Kamu gak lagi bohongin aku? Kenapa kamu bisa bilang aku bohongin kamu sih? Emang pernah aku bohongin kamu? Iya. Sorry Lid. Aku cuman gak mau kamu terlalu deket aja sama Nawang. Karena dia itu kan ancaman buat kita. Kamu telepon aku ada apa sih? Aku butuh pertolongan kamu, Lid. Pertolongan apa lagi, Lex? Aku
aku lagi ada masalah sama Pak Raymond. Dan kamu tahu kan cuman kamu yang bisa bantuin aku untuk nyelesain masalah itu ke Pak Raymond. Atau gimana kalau aku datang aja ke rumah kamu sekarang? Oh, jangan. Kamu jangan ke rumah aku. Emangnya kenapa? Iya, aku nggak mau aja pembicaraan kita nanti didengar sama sepupu aku. Karena kan jadi nggak enak nantinya. Mendingan kita ketemuan di luar aja ya. Tapi sorry banget, sekarang aku lagi nggak bisa. Soalnya aku harus nemenin mereka, kan mereka jauh-jauh datang ke sini. Ya Lex? Ya udah kalau gitu. Kamu kabarin aku segera ya. Kapan bisa ketemunya kita? Oke, bye. Untung aja Bibi bisa nutup-nutupin. Kalau enggak bahaya Rizky bisa nggak mau lagi pulang ke rumah. Duh, pangeran mana sih? Kok belum datang juga jam segini? Apa jangan-jangan dia mau bohongin gue ya? Iya gak sih? Apa gue lacak aja nomornya? Oh my gosh, ya lu jangan sampai gitu banget juga kali. Positive thinking aja dulu. Maybe your prince belum bangun karena kelas pertama kita rada siangan kan? Ya, mana mungkin sih pangeran kayak ingkar janji kayak gitu. Kan bukannya dia takut sama daddy lo. Ya dia emang takut sama daddy gue, tapi tuh gue agak parno gitu soalnya semalam ya. Dia tuh sama bokap gue ngomongnya nadanya udah tinggi gitu, udah kayak berani loh. Parno banget nih gue, jadi parno. Saya pamit, Om. Pamit gimana maksud kamu? Oh my god. Itu kan suaranya my prince. Tapi kenapa ya sama my daddy? Kok ngomongnya agak ngegas gitu? Gue ngecek dulu deh. Mel, Apa sih? biasanya lo lupa. You're blind, lo buta, lo mau lari-lari kayak gitu. Aduh, oh my god. Iya gue lupa lagi. Orang buta gitu bisa lari-lari. Oke, gue baru ingat. Thank you so much ya guys ya. Oh ya, gue megang HP lagi. Fokus. Ya udah banyak komen deh. Berasa banget tadi ngeliat. Saya pamit, Om. Pamit gimana maksud kamu? Pamit. Saya rasa Om tahu kok. Om tahu bener arti kata pamit. Mulai hari ini, saya nggak akan nemenin Mel lagi. Karena yang Om lakuin, itu semua nggak adil. Hei. Mata anak saya buta gara-gara kamu, Pangeran. Kamu ngomongin saya gak adil sama kamu. Are you insane? Are you lost your mind? Jangan ngomongin adil depan saya. Jangan pernah ngomongin adil depan saya, Pangeran. Apa kurang, Om? Selama ini saya nurutin kemauan Om, kemauan Mel, saya turutin semua. Saya nggak pernah komplain, Om. Saya ikutin semua. Saya sudah bertanggung jawab. Tapi sekarang yang Om lakuin itu sama sekali nggak adil. Saya tidak ngerti. Maksud omongan kamu apa? Udahlah, Om. Om nggak usah pura-pura nggak tahu. Selama ini saya diem, Om. Tapi saya nggak bisa diem kalau Om udah ganggu hidupnya Putri sama ibunya Putri. Apa nggak cukup? Om tarik beasiswa Putri. Sekarang Om harus usir mereka dari kontrakan mereka dan Om harus tekan hidup mereka sampai mereka menderita. Iya, Om. Kamu jangan pernah nuduh saya, Pangeran. Saya tidak ada urusannya sama cewek asongan, apalagi rumah kontrakannya. Saya tidak tahu. Siapa lagi, Om? Saya tanya sama Om. Siapa lagi kalau bukan Om? Karena cuman Om sama Mel yang seneng kalau ngeliat Putri sama ibunya hidup menderita. Sekarang kalau bukan Om, siapa lagi? Siapa lagi, Om? Siapa lagi saya tanya? Gak bisa jawab kan, Om? Dad?
Why are you guys talking so loud? Sampai kedengeran tahu ke kamar aku. Ada apa sih? My prince? Mel, gue minta maaf ya. Sekali lagi, gue gak pernah bermaksud bikin mata lo buta. Tapi maaf, gue gak bisa dampingin lo terus. Kenapa? Kenapa lo gak bisa dampingin gue lagi? Maafin gue ya, Mel. Tapi lo harus tahu, yang bokap lo udah lakuin, itu bener-bener gak adil dan keterlaluan. Hei pangeran, kamu ngomongin adil depan Mel. Kamu tahu yang adil yang pantas untuk kamu apa? Saya jeblosin kamu ke penjara.